Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Ramadhani selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 2 Mata Kuliah Imunologi dan Parasitologi. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai materi penyakit autoimun pada kulit, yaitu skleroderma. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yaitu saya sendiri Bayu Rizky Ramadhani, Ankani Arginkan Nur Fadila, Cintia Meliza, Erna Purnitasari, Fitriani Nur Fajrin, M. Asir Amrullah, Mugi Dwi Lestari, Rizna Indari Ramadaring Tias, dan Siva Fitria Maksud. Skleroderma adalah penyakit autoimun yang menyerang jaringan ikat sehingga menyebabkan jaringan tersebut menempal dan mengeras. Penyakit ini dapat menyerang kulit, pembuluh darah, dan organ seperti paru-paru dan ginjal. Untuk materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang anatomi fisiologi kulit. Yang pertama, definisi kulit itu sendiri. Kulit adalah organ tubuh terluar yang menutupi otot dan mempunyai peranan dalam homeostasis. Kulit mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kulit sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan lapisan subkutan. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri atas lapisan basal, lapisan malpighi, lapisan granul, lapisan lucidium, dan lapisan tanduk. Kemudian lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Terdiri dari lapisan elastis dan fibrosa padat dengan elemen-elemen seluler dan folikel rambut. Yang terakhir adalah lapisan subkutan. Lapisan ini merupakan lanjutan dari dermis. Tidak ada garis tegas yang memisahkan dermis dan subkutan, terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lunak di dalamnya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kulit yang terdiri dari hipodermis, yang merupakan zona tradisional di antara kulit dan jaringan adiposa di bawahnya. Selanjutnya, kelenjar keringat yang terdiri dari 2 jenis kelenjar, yakni enkrin dan apokrin. Selanjutnya kelenjar sebasia, kelenjar yang mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan di folikel rambut. Dan yang terakhir adalah appendices yang meliputi rambut dan kuku. Kulit pada manusia mempunyai banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostasis tubuh. A. Fungsi absorpsi. Kulit tidak dapat menyerap air, tetapi dapat menyerap larut lipid seperti vitamin A, D, E, K, oksigen, dan karbon dioksida. Fungsi ekskresi. Kulit berfungsi sebagai tempat pembuangan suatu cairan yang keluar dari dalam tubuh. C. Fungsi mengatur suhu tubuh. Sistem mengatur suhu dilakukan dengan melebarkan pembuluh darah. Kulit akan mengeluarkan sejumlah keringat. Sebaiknya jika kondisi udara dingin, pembuluh darah akan mengecil. Pengecilan pembuluh darah ini bertujuan untuk menahan panas keluar dari tubuh. D. Fungsi pelindung. Kulit dapat melindungi tubuh dari gangguan fisik berupa tekanan dan gangguan yang bersifat kimiawi. Kulit termasuk organ yang berperan dalam pertahanan tubuh dan spesifik eksternal. Kulit diibaratkan sebagai benteng pertama pertahanan tubuh. Kulit dapat melindungi tubuh dari gangguan biologis seperti halnya serangan bakteri dan jamur. E. Fungsi peraba. Pada lapisan dermis terdapat kumpulan syaraf yang bisa menangkap rangsangan berupa suhu, nyeri, dan tekanan. Rangsangan tersebut akan disampaikan ke otak sebagai pusat informasi sehingga dapat mengetahui apa yang dirasakan. Selanjutnya adalah patologi dari skleroderma. Skleroderma merupakan penyakit fibrosis kronis yang dipicu oleh autoimun yang mempengaruhi kulit dan organ lainnya. Ciri klinisnya adalah berupa pengerasan kulit yang parah pada ekstremitas serta wajah. Biasanya penyakit ini diawali dengan adanya sindrom Raynaud, kemudian ulcus dentalis berkembang, terkadang menyebabkan nekrosis dan kehilangan ujung jari. Penderita mengalami klasifikasi ekstensif, pruritus parah, dan telangiektasia ekstensif. Penebalan kulit yang progresif serta fibrosis kulit sekunder terhadap akumulasi kolagen yang berlebihan adalah temuan yang paling jelas dan paling banyak ditemukan. Manifestasi klinik dan patologis dari penyakit ini adalah hasil dari 3 proses yang berbeda, yaitu yang pertama, kelainan sistem kekebalan bawaan dan adaptif yang menyebabkan produksi autoantibodi dan autoimunitas yang dimediasi sel. Yang kedua, sel endotel mikrovaskuler dan vaskulopati fibroproliferatif pembuluh kecil. Yang ketiga adalah disfungsi fibroblas yang menyebabkan kolagen berlebihan serta akumulasi komponen matris lainnya pada kulit, pembuluh darah, dan organ dalam. Selanjutnya, patogenesis. Patogenesis skleroderma sangat kompleks.
Hal ini diduga karena faktor pencetus yang sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Faktor yang diduga berkaitan dengan antara lain ras kulit berwarna, keadaan lingkungan, contohnya bahan kimia dan obat-obatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari patofisiologi. Patofisiologi skleroderma meliputi dua, yaitu dari cedera dan inflamasi vaskular, dan berujung pada fibrosis. Gangguan arsitektur jaringan yang terkena karena fibrosis diatur oleh sintesis fibrolas yang berlebihan dan di posisi protein matriks ekstraseluler atau biasa disebut dengan ECM, termasuk kolagen tipe 1. Pusat perkembangan fibrosis adalah aktivasi fibrolas residen. Fibrosis seperti penyembuhan luka dipicu oleh aktivasi fibrolas, proliferasi, dan migrasi. Sel-sel ini ke tempat trauma dan deposisi protein matriks seperti fibronektin dan kolagen. Pada luka fibrolas atau myofibrolas yang beraktivasi hilang, meskipun mekanisme pembersihan sel-sel ini dari tempat trauma masih diperdebatkan dan mungkin termasuk apoptosis serta deaktivasi. Namun, dalam patologi fibrotik seperti skleroderma, sel-sel ini bertahan dan mempromosikan lingkungan mikroprofibrotik yang kaya akan ECM dan faktor pertumbuhan, seperti faktor pertumbuhan fibrolas atau biasa yang disebut dengan FGF, dan faktor pertumbuhan jaringan ikat atau biasa yang disebut dengan CTGF atau CCN2. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang faktor pencetus dan resiko dari penyakit skleroderma. Penyebab dari skleroderma belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Sehingga saat ini para ilmuwan masih meyakini bahwa skleroderma terjadi karena proses autoimun yang kronis di dalam tubuh. Faktor-faktor resiko yang hingga saat ini diyakini adalah adanya pengaruh secara genetik dan jenis kelamin, di mana wanita lebih sering terkena daripada pria dengan perbandingan 4:1. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi penyakit skleroderma, seperti paparan toksik lingkungan dan pekerjaan, serta obat-obatan yang telah dicurigai pun dapat mencetuskan penyakit skleroderma. Salah satu contohnya pada pekerja yang terpapar silika. Baiklah, selanjutnya epidemiologi. Skleroderma merupakan penyakit yang jarang, di mana prevalensinya bervariasi dengan etnis, jenis kelamin, dan wilayah geografis. Di mana prevalensi di negara Amerika Serikat diperkirakan sekitar 276 sampai 300 kasus per 1 juta orang dan insidensinya sekitar 20 kasus per 1 juta orang per tahun. Di mana wanita lebih banyak menderita penyakit ini dibandingkan laki-laki dan cenderung lebih berat pada Afro-Amerika dan warga Amerika asli dibandingkan orang kulit putih. Hal ini jarang terjadi pada anak-anak, di mana usia puncaknya sekitar 45-60 tahun dan memiliki prognosis yang lebih buruk pada usia yang lebih tua. Pada tahun 2002, di Perancis diperkirakan skleroderma terjadi sekitar 158,3 per juta. Sebagian besar kejadian tersebut terbatas pada bentuk kutil. Prevalensi di Detroit adalah 242 kasus per juta orang dewasa, dengan insiden tahunan sebanyak 19,3 kasus baru per tahun per juta orang selama periode tahun 1989 sampai 1991. Skleroderma lokal mempengaruhi sebagian besar pada wanita, dengan insiden 3 kasus per 100.000 individu per tahun. Bentuk flak atau morfea lebih umum pada orang dewasa, sementara skleroderma linear mempengaruhi sebagian besar anak-anak.